Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati, perkenalkan saya Penina Elsi Kakisina, Wideswara BPSDM Provinsi Maluku, yang akan menyampaikan materi bela negara kepemimpinan Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bela negara kepemimpinan Pancasila merupakan salah satu materi dari agenda 1, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Dan agenda ini terdiri dari dua mata pelatihan, yaitu mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Berikut saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa mata pelatihan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu dengan kemampuan untuk mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 45, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh secara sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Itu adalah deskripsi singkat daripada mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Selanjutnya, hasil belajar yang akan dicapai oleh Bapak Ibu sekalian yaitu Bapak Ibu akan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 45, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Itu hasil yang akan Bapak Ibu capai dalam pembelajaran ini. Berikut ada beberapa indikator keberhasilan juga yang Bapak Ibu akan dapatkan, yaitu yang pertama, mengaktualisasikan cinta tanah air dan melalui perspektif Astagatra. Yang kedua, mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, mengaktualisasikan keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai ASN. Yang keempat, menjelaskan keseimbangan kepentingan sektoral dan kinerja organisasi sebagai wujud bela negara dan profesionalisme ASN. Dan yang kelima, yaitu Bapak Ibu akan mengaktualisasikan kemampuan awal bela negara sebagai pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Selanjutnya ada dalam materi ini ada 5 materi pokok yang akan Bapak Ibu dapatkan selama pembelajaran ini berlangsung. Yang pertama, aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astagatra. Yang kedua, aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga, aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai ASN. Dan yang keempat adalah kepentingan sektoral, kinerja organisasi, aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Dan yang kelima,
aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Ya. Sebagai pengantar, apa sih bela negara itu? Kan pasti Bapak Ibu akan bertanya demikian. Bela negara merupakan jiwa kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya. Dalam bela negara tersebut memiliki nilai-nilai dasar. Nilai dasar yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, mempunyai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan nilai-nilai ini yang akan kita bicarakan ke depan dalam materi pokok tersebut. Berikut kita akan bicara tentang kepemimpinan bela negara. Apa sih kepemimpinan bela negara itu? Kepemimpinan bela negara merupakan kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Sedangkan kepemimpinan Pancasila, apa itu kepemimpinan Pancasila? Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Jadi kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas berjiwa dan berakhlak Pancasila sebagai ideologi negara. Apa hubungan antara kepemimpinan bela negara dengan kepemimpinan Pancasila? Dalam paradigma saat ini, kepemimpinan Pancasila sesungguhnya bertumbuh pada ciri-ciri modern, asas integralistik, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, serta asas selaras, serasi, dan seimbang. Ciri-ciri modern atau berpikir modern itu memiliki 3 hal pokok, yaitu berorientasi jauh ke depan, berorientasi kepada orasi ilmiah, berpegang pada asas efisiensi dan efektivitas. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang saya hormati, timbul pertanyaan bagi kita sekalian. Mengapa peserta pelatihan kepemimpinan administrator harus diberi materi bela negara kepemimpinan Pancasila? Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah pejabat administrator yang memimpin pengelolaan kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara. Oleh sebab itu, peserta atau Bapak Ibu PKA itu harus dibekali dengan materi tersebut supaya peserta PKA atau Bapak Ibu sebagai pejabat administrator dapat memiliki kemampuan mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika Undang-Undang Dasar 45, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan pada instansinya. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengantar yang tadi sudah saya sampaikan. Mari kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif Astaghfirullah.
Bapak Ibu peserta administrator, banyak sekali orang yang ingin mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai kegiatan dan kreativitas agar kehadirannya diakui. Dan oleh sebab itu orang berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Apa sih aktualisasi diri itu Bapak Ibu? Oke, mari kita lihat sama-sama. Pengertian aktualisasinya sesungguhnya banyak sekali yang disampaikan oleh pendapat orang. Namun kesempatan ini dari pendapat-pendapat tersebut dalam video ini saya akan menyampaikan kesimpulannya bahwa aktualisasi itu sebagai kebutuhan seseorang untuk mengimplementasi minat, bakat, kreativitas, ataupun keinginan dengan kecenderungan untuk meningkatkan bakat dan kemampuannya secara bertanggung jawab dan mandiri. Ya, sebagai pegawai kita harus dapat mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan kerja agar dapat meningkatkan prestasi kerja kita. Nah, pegawai yang dapat mengaktualisasikan dirinya di tempat kerja akan bersikap dinamis, berpikir positif, memiliki kreativitas tinggi, dan mau melakukan usaha ekstra, sehingga mampu mengoptimalkan kemampuan dalam dirinya. Itu menurut Dani. Dan sesungguhnya itu benar kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak berpikir kreatif dan positif, maka kita tidak bisa meningkatkan prestasi kerja kita. Ini contoh tokoh-tokoh yang memiliki aktualisasi diri, seperti Mahatma Gandhi, yang mempertaruhkan hidupnya untuk keperluan, memperjuangkan kebebasan. Juga Nelson Mandela. Semua sudah almarhum, tapi mereka punya perjuangannya itu yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Oke, apa itu cinta tanah air Bapak Ibu? Cinta tanah air itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang, warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Itu menurut Iksan. Dan cinta tanah air menurut Dewan Ketahanan Nasional mengatakan bahwa cinta tanah itu merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Jadi rasa cinta yang tumbuh dari hati yang paling dalam. Ya, itu dia cinta tanah air. Bapak Ibu, peserta administrator yang berbahagia. Negara Indonesia kan adalah tempat kita dilahirkan. Dan di sanalah bangsa Indonesia hidup dan darah dagingnya dibentuk dari hasil bumi pertiwi ini. Setiap jengkal wilayahnya adalah bentuk kedaulatan yang harus dilindungi. Maka dari itu kalau rasa cinta tanah air harus terpatrik kuat di sanubari setiap insan. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air itu Bapak Ibu tidak hanya cukup dengan jargon saya cinta tanah air saja. Karena rasa cinta itu harus timbul dari dalam dan merupakan benda abstrak. Oleh sebab itu kita harus mengenalnya lebih mendalam. Mungkinkah kita mencintai sesuatu tanpa kita mengenali? Ada pepatah yang bilang tak kenal tak sayang. Oleh sebab itu sebaiknya sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, dan terutama sebagai pejabat administrator harus lebih mengenali tentang tanah air Indonesia supaya rasa cinta kepada Indonesia itu lebih mendalam. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk rasa cinta tanah air akan dapat tumbuh jika seseorang itu mengenalnya secara utuh
Apa yang harus dikenali oleh Bapak Ibu sekalian? Yaitu sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi di dalamnya, peristiwa mengapa sampai hadirnya bangsa Indonesia, Bapak Ibu harus tahu dan harus dipelajari. Di dalamnya juga terdapat konsensus bangsa dan negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu juga harus belajar atau mengenali tentang kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang ada di Indonesia dan keindahan panorama yang luar biasa, astagatra ketahanan nasional, identitas negara kepulauan, dan kemajemukan bangsa ini. Makna lambang-lambang negara seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, serta lagu Indonesia Raya merupakan nilai-nilai cinta tanah air yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Ini seperti bukti sejarah. Bapak Ibu harus lebih mengenal lebih dalam. Jika bukan karena atas dasar cinta tanah air, para bapak bangsa tidak akan pernah ada istilah kemerdekaan untuk negara Indonesia ini. Tidak lepas dari sejarah dalam awal pembentukan dasar negara melalui sidang BPU PKI. Dari sanalah lahirlah ideologi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai cita dan cinta luhur Bapak pendiri bangsa. Pembentukan dasar negara dilakukan untuk mengisi kekosongan kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila secara keseluruhan mencerminkan cita-cita emansipasi menuju kenyataan baru di mana bangsa tanah air bahasa persatuan menjadi pemersatu. Dan Bapak Ibu harus lebih mengetahui lebih dalam tentang sejarah. Ini potensi kekayaan alam, juga Bapak Ibu harus mengenalnya lebih dalam yang ada pada Indonesia. Terus astagatra. Apa sih itu astagatra? Bapak Ibu, astagatra itu adalah 8 gatra atau 8 aspek kehidupan nasional, dan ini merupakan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Astagatra itu terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Yang Trigatra ini bersifat statis dan Pancagatra itu bersifat dinamis. Ini merupakan astagatra. Trigatra itu merupakan aspek alamiah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia dalam bentuk kedudukan geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan sumber daya alam. Sedangkan Pancagatra yang merupakan aspek sosial yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia dan juga merupakan ketahanan nasional. Itu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini semua kita harus kenali lebih dalam untuk memiliki rasa cinta tanah air itu. Dan kedua aspek atau astagatra ini harus saling berhubungan, menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, cinta tanah air merupakan perasaan yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ya. Kita pindah kepada materi pokok yang kedua, itu aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar 45. Bapak Ibu yang peserta administrator yang saya hormati, kita tahu bahwa konflik sosial dan disintegrasi bangsa itu akhir-akhir ini sering terjadi, dan oleh sebab itu tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara, terutama sebagai pengelola kinerja organisasi pelayanan publik peserta pelatihan kepemimpinan administrator, harus mampu mengatasi atau mengendalikan konflik sosial dan disintegrasi bangsa yang akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu bersama bahwa dalam
konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 45 ada amanat konstitusi yang merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakannya, terutama sebagai pejabat administrator. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bapak Ibu tahu bersama bahwa di dalamnya terdapat amanat yang sangat besar yang merupakan tanggung jawab kita, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan amanah yang harus kita laksanakan. Bagaimana caranya kita melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah peran kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita, dalam tugas dan fungsi kita sebagai pelaksana kebijakan publik dan tanggung jawab sebagai seorang ASN dalam melaksanakan amanah dimaksud. Dan rakyat menunggu tanggung jawab itu yang harus kita berikan kepada mereka, supaya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara itu mereka akan selalu tumbuh dalam sanubari. Oke, ini arti penting kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu pertama, nilai kesadaran berbangsa merupakan nilai untuk selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing. Ini merupakan tanggung jawab kita, Bapak Ibu, sebagai peserta administrator. Yang kedua, nilai kesadaran bernegara merupakan nilai yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah arti daripada kesadaran. Dan tanggung jawab kita sebagai pejabat administrator harus melaksanakan tanggung jawab ini agar terciptanya kedamaian dan dijauhkan dari konflik-konflik sosial dan disintegrasi bangsa dalam tugas dan tanggung jawab kita. Jika keberagaman Bapak Ibu tersebut tidak dikelola, maka akan dapat menjadi ancaman yang mengarah kepada pemecah belahan bangsa, seperti isu suku, ras, dan agama, konflik-konflik yang sering terjadi itu. Ya. Bapak Ibu tahu kan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu bangsa. Dan Pancasila itu sebagai ideologi yang di dalamnya memuat beberapa fungsi penting untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara, terutama melalui sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik, Bapak Ibu. Dan kesepakatan itu bukan hanya sekedar kesepakatan, tapi harus dilaksanakan dalam tugas dan tanggung jawab kita, terutama sebagai pejabat administrator. Dan pada lambang negara sebagai ideologi bangsa dan bernegara digambarkan pada kaki burung Garuda yang mencekram pita dengan tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Oke, kita berpindah kepada materi pokok yang ketiga, yaitu aktualisasi keyakinan kesetiaan kepada Pancasila sebagai ASN. Kita dituntut harus memiliki keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai orang pemimpin. Apa sih itu pemimpin? Setiap Bapak Ibu, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Itu kata Bahari dan Muslim. Suradinata juga mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Ya. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang. Yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Jadi itu Bapak Ibu, kepemimpinan itu kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahan kita. Oke. Kepemimpinan Pancasila. Bapak Ibu, kita bicara tentang kepemimpinan Pancasila. Apa sih kepemimpinan Pancasila itu? Kepemimpinan, banyak sekali pendapat tentang kepemimpinan Pancasila. Dan menurut Rahmadi, dia mengatakan bahwa kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang memahami dan mengupayakan perwujudan kebutuhan manusia yang paripurna, yang tidak hanya terkutat antara kepentingan ego dan material semata. Dan kepemimpinan Pancasila itu adalah kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ciri-ciri kepemimpinan Pancasila, Bapak Ibu, ciri-ciri khusus yang merupakan jati diri daripada bangsa Indonesia yang disebut dengan trilogi kepemimpinan adalah Ingarso Sungtolodo, Imadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan ciri ini yang membedakan kepemimpinan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain. Ini yang dimiliki oleh kepemimpinan bangsa Indonesia. Dengan demikian, aktualisasi kepemimpinan Pancasila itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dalam kelompok. Dan yang ketiga itu menjadi teladan warga negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus diaktualisasikan dari seorang pemimpin atau yang disebut dengan kepemimpinan Pancasila. Yang berikut untuk materi keempat, kepentingan sektoral kinerja organisasi aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN. Bapak Ibu, peserta administrator yang kami hormati, data, sentimen, dan kepentingan sektoral menjadi hambatan dalam melakukan koordinasi dan dalam organisasi. Mari kita lihat sama-sama pada tahun 2010 dari hasil kajian pemetaan dan evaluasi efektivitas regulasi sektoral dan desentralisasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu terdapat kurang lebih 87 regulasi sektoral yang mengatur 31 urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. 29 diantaranya bidang urusan tersebut mengalami tumpang tindih atau terdapat potensi masalah. 31 urusan, 29-nya mengalami tumpang tindih. Luar biasa. Ini hal-hal yang terjadi karena tidak adanya koordinasi dan dalam organisasi. Data yang berikut juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tahun 2012 Organization for Economy Cooperation and Development membuat kajian mengenai reformasi regulasi di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi. Peraturan perundang maksudnya peraturan yang paling tinggi sehingga tercipta ketidakpastian peraturan. Akibat dari situasi ini, kementerian lembaga sektoral tampak lebih berkuasa atas kebijakan-kebijakan sektor mereka dan kepentingan sektoral memiliki kecenderungan politik yang sangat besar. Jadi ego sektoral itu muncul karena peraturan-peraturan perundang-undangan ini dia
banyak yang mengalami tumpang tindih, kemudian bertentangan dengan peraturan yang paling tinggi, sehingga masing-masing sektor itu menunjukkan dia punya egonya masing-masing dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang mereka buat. Dan saya kira bukan kementerian lembaga saja, untuk Bapak Ibu pasti tahu dan punya pengalaman tuh, kalau di dalam OPD atau satu organisasi saja sering terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab daripada bidang atau seksi-seksi yang lain. Terus dalam membuat sebuah perencanaan pasti terjadi ego antara bidang satu dengan bidang yang lain, dan di situ terjadi kompetisi dalam hal mendapatkan besaran anggaran dan sebagainya. Ego sektoral ini bukan terjadi saja di kementerian lembaga, tapi juga sering terjadi dalam lingkungan kerja kita, pada lingkungan OPD di mana Bapak Ibu bekerja. Hingga tahun 2021 itu masalah tumpang tindih regulasi masih terjadi Bapak Ibu, sehingga masih tergambar bahwa sentimen dan kepentingan sektoral itu masih menjadi penghambat bagi koordinasi dan kolaborasi. Itu dia, tidak adanya sinergitas. Kenapa sampai terjadi tumpang tindih? Karena koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi tidak terbangun di dalam organisasi tersebut. Ya, kita sangat sadari sungguh bahwa kebijakan sebetulnya merupakan wujud daripada bela negara. Sejatinya kebijakan yang dituangkan dalam regulasi itu Bapak Ibu dibuat tuh untuk kepentingan rakyat. Dan diharapkan dengan sinergitas, diharapkan segenap rencana kerja pemerintah, kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah di setiap OPD itu merupakan perwujudan daripada bela negara sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Jangan lagi terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam membuat kebijakan tersebut. Dan itu sangat merugikan negara karena setiap kebijakan dibuat itu butuh biaya yang sangat besar, dan diusahakan untuk kebijakan itu dibuat untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi sinergitas itu menghindari duplikat program. Dalam instruksi Presiden Bapak Ibu nomor 7 tahun 2018 terdapat berbagai program aplikatif untuk menerjemahkan aksi nasional bela negara itu sendiri. Jadi harus dibuat dalam bentuk program-program aplikasi yang lebih mempercepat untuk dapat mengatasi adanya duplikat program atau overlap double program. Kementerian Lembaga dan Pemda dengan segenap ASN-nya hanya perlu meningkatkan sinergi lintas sektoral serta melakukan penyesuaian untuk menghindari terjadinya duplikat program. Yaitu satu-satunya cara yang harus ditempuh yaitu dengan melakukan sinergi lintas sektoral, adanya koordinasi, adanya kolaborasi antar sektor, antar bidang, antar instansi untuk menghindari terjadinya duplikat program. Ini aktualisasi bela negara dalam profesionalisme ASN itu Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, Bapak Ibu dan saya, kami dituntut semua untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana dalamnya menuntut ASN itu harus bekerja secara profesional. ASN harus bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. ASN itu juga harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Di dalam Undang-Undang 31 juga tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Pada pasal 9 ayat 1 juga dikatakan bahwa bela negara merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini adalah amanah yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan nasional kita. Berikut kita masuk pada materi pokok yang kelima, aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang berbahagia, dalam aktualisasi kemampuan awal bela negara, setiap warga negara itu berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang 39 tahun 1999. Jadi, bela negara itu bukan bukan harus dilakukan oleh TNI dan Polri saja, tapi setiap warga negara berhak untuk melakukan bela negara dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN, terutama sebagai pelaksana sebagai pejabat administrator. Untuk mengatasi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan, diperlukan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk mengabdi sesuai dengan profesinya. Kesiapan tiap warga negara itu secara psikis maupun secara fisik, yakni berupa fisik lingkungan, jati diri, sikap, perilaku, dan pengetahuannya atas dasar cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, serta kerelaan untuk berkorban bagi bangsa dan negara. Sikap rela bela negara merupakan upaya meningkatkan daya tahan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, memperkuat dan memperkokoh ketahanan bangsa Indonesia. Itu yang harus kita lakukan. Bisa dibilang bahwa aktualisasi kemampuan awal bela negara. Bapak Ibu, kemudian apa itu integritas dan kinerja organisasi dalam pelayanan publik? Mari kita belajar sama-sama bahwa integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara itu mengarah pada pembangunan integritas dan kinerja organisasi yang berkesinambungan, Bapak Ibu. Artinya kalau kita memahami betul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, maka pembangunan integritas dan kinerja organisasi itu akan berjalan secara bersama-sama. Keberadaan etika dan akuntabilitas didasari pengetahuan serta pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Itu merupakan modal pembangunan integritas dan kinerja organisasi pelayanan publik. Sedangkan kinerja organisasi adalah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Bapak Ibu pejabat pelatihan kepemimpinan administrator yang bahagia, yang saya hormati, ini adalah potret bangsa Indonesia saat ini dan masih mengalami hal-hal seperti ini, kesenjangan pembangunan, perbedaan kaya miskin, moral politik yang rendah, politik dagang sapi, konflik sosial dan politik, inefisiensi birokrasi, korupsi merajalela. Hal-hal ini masih terjadi di bangsa kita. Dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengatasinya? Masalah korupsi ini masih sering terjadi di negara kita. Dan banyak sekali etika dan integritas itu tidak ditegakkan dengan baik, sehingga korupsi bisa terjadi di mana-mana. Persoalan negeri ini juga banyak sekali kemiskinan, keterlantaran, hukum yang tidak adil, dan sebagainya. Etika dan integritas belum juga ditegakkan. Ini kasus-kasus yang mengenai bangsa kita.
Ini karena etika kita tidak ditegakkan dan integritas kita juga belum ditegakkan oleh kita sebagai pelaksana kebijakan publik. Apa itu etika, Bapak Ibu? Ketika etika menurut Rekor, dia katakan bahwa etika adalah tujuan hidup yang baik bersama untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan keputusan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Itu etika, Bapak Ibu. Jadi kita harus pahami betul apa itu integritas. Integritas itu adalah kemampuan kita untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai sikap. Jadi kita sudah pahami betul apa itu etika. Etika itu kalau kita sudah pahami, kita harus pegang teguh prinsip-prinsip tersebut dan konsisten dalam melaksanakannya. Itu yang disebut dengan integritas. Kemudian ciri-ciri pemimpin yang berintegritas, Bapak Ibu, harus punya karakter yang baik, kemudian memiliki wawasan kebangsaan, itu konsepnya. Kompetensinya itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan organisasi, connection, memiliki kemampuan dalam menciptakan jejaring kerja. Ini yang disebut dengan 5C, Bapak Ibu. Yang terakhir itu komitmen, memiliki kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi. Ya, itu ciri dari pemimpin yang berintegritas. Bapak Ibu kan adalah pemimpin. Jadi mari belajar untuk memiliki ciri-ciri demikian. Kemudian integritas PNS, Bapak Ibu dan saya sebagai PNS, itu merupakan pernyataan atau janji kepada diri kita ketika kita menjadi ASN, aparatur pemerintah, tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wow, berat sekali. Ini pernyataan dan janji yang harus kita laksanakan sebagai seorang ASN. Akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Jadi, etika, integritas, akuntabilitas itu merupakan paket yang memang kita harus miliki sebagai seorang pemimpin dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ASN. Akuntabilitas kinerja pemerintah mewujudkan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal pemberian pelayanan publik, Bapak Ibu, ini merupakan realisasi peran negara dan perwujudan kewajiban ASN sebagai abdi negara. Asas-asas pelayanan publik harus dimiliki oleh seorang ASN. Mudah dan murah, aksesibilitas, akuntabilitas, berkeadilan, efektif dan efisien, transparan, responsif, partisipatif, dan tidak diskriminatif. Ini yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai pelayan publik. Ini asas yang harus kita patuhi. Bahkan dalam paradigma baru dalam pelayanan publik, Undang-Undang 25 tahun 2009 itu, masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap tingkat proses. Jadi mereka punya tanggung jawab tuh juga untuk mengawasi kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan publik. Hak masyarakat untuk mendapat layanan yang baik dan berkualitas harus disampaikan dengan cara yang disepakati bersama
antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk buat SOP, bahkan aplikasi-aplikasi yang cenderung mempermudah efisiensi dan efektivitas dalam hal pelayanan publik. Oke, jangan sampai kita memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Ini adalah contoh-contoh pelayanan yang dilakukan. Nih, pola pikir ASN itu harus berubah dalam hal memberikan pelayanan publik. Cara pandang kita, cara pikir, dan cara kerja kita itu harus lebih menyenangkan publik yang dilayani. Ingat, mereka juga mengawasi kita, dan kita harus mampu memberikan yang terbaik, bukan jadi penunggu saja. Kita bahkan harus jemput bola dengan berbagai aplikatif yang dilakukan. Kesimpulan daripada materi kita hari ini, seorang pemimpin yang telah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, serta mengaktualisasikan secara berkesinambungan, maka akan melahirkan karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya. Bapak Ibu, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa di mata dunia jika Astagatra yang menjadi ketahanan nasional dikelola dengan baik oleh pemimpin yang memiliki jiwa Pancasila dan nasionalisme. Kepemimpinan yang melayani kebutuhan rakyat berbasis kinerja organisasi pelayanan publik yang dikelola secara berkesinambungan akan memperkuat eksistensi negara dan mengawal pencapaian visi pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya secara material dan spiritual. Dengan demikian, ciri kepemimpinan Pancasila yaitu kepemimpinan yang memahami manusia dengan keutuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang, yang juga mewujudkan manusia paripurna dengan segenap keutuhan potensinya. Harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara kepemimpinan Pancasila, Bapak Ibu diharapkan sebagai peserta PKA dapat mengaktualisasikan dalam mengelola kinerja organisasi pelayanan publik sehingga organisasi atau instansi Bapak Ibu akan mampu meningkatkan kinerjanya yang berdampak pada meningkatnya kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Demikian materi kita sampai di sini, dan kami juga akan ketemu dengan Bapak Ibu pada virtual nanti dan diskusi-diskusi kelompok maupun tugas-tugas individual. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kiranya materi pada video ini akan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.